Stop. Belum belum muncul ya. Kelihatan Bapak Ibu apa layar Camtasianya? Kelihatan Bapak Ibu Iya, iya. layar Camtasia? Iya. Oke. Kelihatan Pak. Oke, kalau bilang kita lanjut ya. Nah, nanti Bapak Ya, Ibu Pak. ya, kalau ragu Bapak Ibu ini kan kecil nih di layar utama ini ya. Kalau menggunakan mouse bisa kita perbesar dengan mouse, tapi yang paling efektif Bapak Ibu ya, nanti kalau sudah mulai mencoba mengedit, yang paling efektif itu jangan menggunakan mouse sebetulnya. Gunakan yang paling atas ini ada persen, 35%. Kita cari yang fit ini Pak ya. Nah, klik yang tanda gambar segitiga yang sebelah kanannya ini berwarna putih. Klik, pilih yang fit Bapak Ibu ya. Oke, kita klik fit. Nah, gitu. Nah, kalau sudah fit inilah yang ukuran yang sebenarnya. Jika masih ada hitam, ada black bar istilahnya, black hitam di kiri dan kanan ini kita atur nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini oke. Nah, sekarang saya ulangi. Saya hapus lagi nih ya. Yang noise removal, delete, klik warna kuning, delete. Oke, sekarang tidak ada lagi ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, selalu ditambahkan ini audio compression dengan noise ini. Ya, selalu, jadi sebelum diedit tambahkan dulu supaya nanti tidak kelupaan. Untuk menambahkan cukup dengan drag and drop saja. Klik kiri, tahan, tarik ke audio. Setelah masuk, lepas. Oke, sudah masuk ya. Coba Bapak kita lihat. Nah, ini dia audio compression sudah masuk. Kemudian kita masukkan lagi noise yang paling bawah ini untuk mengurangi noise. Klik kiri, tahan, masuk. Coba kita lihat apakah dua-duanya sudah ada. Oke, sudah ada noise removal, ada audio compress sudah. Oke, kalau sudah baru kita lanjut ke editing yang berikutnya. Nah, sekarang tadi saya menginginkan pada saat berbicara suara musik, ini ada dua ya suara musik ini. Di satu musik, satu audio, ada dua ya, di satu musik, satu lagi suara narasi. Supaya mudah, pindahkan saja musiknya ini ke atas. Supaya berdekatan dengan suara narasi. Oke, sekarang coba kita dengar dulu dari sini sajalah. Suaranya masih kecil. Oke, kita naikkan dulu. Kita coba. Nah, ada gangguan antara suara musik dengan suara narasi tidak berimbang. Musiknya besar, narasinya kecil. Sementara pada di bagian awal tadi tidak ada suara narasi. Maka sebaiknya sebelum narasi ini disampaikan, kita perbesar, maka suara musik tadi kita turunkan. Caranya begini Pak Bu ya. Kita edit audio. Ini saya ulang lagi lah. Naikkan dikit. Nah, caranya begini. Pilih titik dengan menggeser-geser dari playhead ini yang di atas, geser untuk memulai menurunkan suara. Misal di sini pada saat ini nanti kita turunkan karena pada bagian ini ya yang di bawah ini kita dengar lagi. Nah, pada saat mengucapkan selamat, suara musik harus dalam keadaan kecil. Jadi kurang lebih di sini ya, kurang lebih. Nah, sekarang kita cari titik dari mana kita mau memulai suaranya turun. Misalnya di sini. Nah, kalau sudah ketemu, klik kanan saja pada audio yang suara musik tadi. Jadi ada suara musik, ada suara narasi maksudnya. Nah, klik kanan. Pada saat klik kanan ini kita tentukan dan pilih add audio point, tambahkan titik audio. Klik saja.
Nah, muncul lingkaran. Kalau sudah muncul lingkaran, maka yang di sebelah kanan atau kiri lingkaran ketika kita tarik akan bergeser. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini titik yang pertama. Kita selalu tentukan 2 titik karena yang di awal masih besar. Yang kedua, titik yang kedua ketika sedang menyampaikan narasi, misal di sini. Maka di bagian ini pun kita arahkan kursor sampai membentuk tanda panah ke atas dan ke bawah. Kalau seperti ini tidak bisa Bapak Ibu, karena panahnya hanya satu. Arahkan ke garis suara, nah muncul tanda panah ke atas dan ke bawah. Setelah muncul baru klik kanan, pilih tetap add audio point, tambahkan titik audio. Jadi ada 2. Nah, kalau sudah 2, ini baru bisa kita turunkan. Suara musiknya ada tapi kecil dan turun. Oke, kita coba dari sini kita lihat ya. Ini masih suaranya agak besar. Kita dengar suaranya besar, akan perlahan mengecil nanti. Nah begitu. Di pelatihan video editing menggunakan aplikasi Camtasia. Suaranya masih tetap kecil, suara musik. Nah, saya selesai bicara, naikkan lagi volume suara. Klik lagi setelah muncul tanda panah ke atas dan ke bawah, klik kanan lagi, pilih add audio point. Nah, pilih titik yang berdekatan karena di sini saya tidak ada berbicara. Di sembarang tempat saja, tapi jangan terlalu jauh. Klik kanan lagi, add audio point, dan kita naikkan lagi volume. Upayakan volumenya sama dengan yang di awal. Yang di awal ini volumenya 153%. Ini kita jadikan juga 153%. Oke, gitu. Sekarang kita coba. Nah, volume suara naik lagi. Karena sini tidak ada suara narasi, maka kita tinggikan suaranya. Oke. Nah, tadi bersama, berarti di sini kurang lebih kita tambahkan lagi poin, add point lagi, klik kanan, add audio point. Kemudian di sebelah kiri, karena tadi ini adalah sudah mulai mengeluarkan suara bersama katanya tadi, kita ambil di sebelah kiri, klik kanan, kemudian add audio point. Oke. Kembali kita turunkan karena pada titik ini sudah mulai menyampaikan narasi. Kita turun kurang lebih berapa ini tadi ya, 38. Coba nanti suaranya akan turun dari tinggi menjadi rendah. Nah, itu dia. Organ komering ilir. Setelah saya mengucapkan organ komering ilir, saya di sana tidak ada lagi narasi. Kita naikkan lagi Bapak Ibu ya. Kurang lebih begitu. Selalu klik kanan, add audio point. Cari tempat yang di dekat saja. Klik kanan, add audio point. Kita naikkan lagi sesuai dengan yang tadi, sama dengan yang di sebelumnya 153. Kurang lebih begitu. Coba kita. Nah, kalau tidak ada narasi. Nah, ini yang green screen kemarin Bapak Ibu. Yang ada like dan subscribe ini, yang green screen kemarin yang kita masukkan. Nah, di sini saya berbicara lagi, maka kita turunkan lagi volume dari musik. Klik kanan lagi, add audio point. Tambah satu lagi, karena kalau kita turunkan seperti ini langsung dari titik ini dia turun.
maka kita undo ya. Cari titik yang tidak terlalu jauh dari tempat mulai suara turun. Misal di sini, add audio point, kita turunkan lagi 35, 35 tahu tinggi, 38. Dari tanggal 16 sampai dengan 20 Juli 2. Oke. Nah begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Nah sampai ke bagian akhir dari video ini, bagian akhir. Ini kita lihat dulu di sini volume yang di sini mana nih? Mulai bicara di mana nih? Kita cari narasi ini. Selamat. Nah, selamat. Berarti kurang lebih di sini. Kita lihat sambil lihat di gambar. Oke, dari sini ya. Kita mulai menulis selamat dan ikut juga mulai bicara. Kita ini tadi ya. Add audio point. Ini sudah turun. Selamat berkarya. Nah, setelah menulis selamat berkarya, kembali kita naikkan volume suara karena di akhir itu sudah penutup selamat berkarya. Naikkan, tarik saja ke atas. Coba dari sini kita mulai. Selamat berkarya. Nah, sudah selesai. Di bagian akhir sekali kita turunkan volumenya betul-betul habis. Klik kanan pada bagian ujung add point, turunkan lagi sampai ke bawah. Nah, nanti suaranya, video tutup, suara musik pun selesai. Coba kita dengarkan. Nah, begitu. Itu cara mengedit video. Nah, setiap selesai editing jangan lupa selalu disimpan. Pilih file, di save. Itu tentang edit audio. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanyakan untuk edit audio atau yang kemarin-kemarin silakan. Tidak ada? Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke outro. Outro adalah bagian akhir. Hari ini audio dan MP4 ya. Bagian akhir kita bisa juga memanfaatkan untuk outro ini dengan memanfaatkan dari library Bapak Ibu ya. Library. Dari library ini pilih outro. Kita lihat apa saja outro yang sudah disiapkan. Ada 2. Jika ingin ditambahkan, ingin outro yang lain, ini kan ada 2 ini Bapak Ibu ya. 2, cuma disiapkan 2 untuk versi yang gratis. Jika ingin menambahkan, Bapak Ibu bisa mendownload aset, tapi biasanya ini berbayar. Aset dari pengembang. Kita ambil satu, contoh yang ini outro. Klik kanan add to timeline playhead. Maka outro nanti akan ditambahkan pada bagian akhir atau di sebelah kanan dari playhead ini. Kita lihat. Nah, ini dia outro-nya. Coba kita lihat outro-nya. Nah, begitu. Tinggal kita edit saja sesuai dengan kebutuhan. Thanks for watching. Selamat menonton. Put your text here. Letakkan tulisan Anda di sini. Untuk mengedit bisa dimanfaatkan fasilitas yang ada di sebelah kanan ini. Nah, jika semua sudah, tinggal kita ekspor menjadi MP4. Cara mengekspor, pilih yang di sudut kanan atas di sini.
muncul di kanan atas ini ekspor berwarna hijau Bapak Ibu ya. Ekspor, klik saja ekspor. Setelah diklik maka pilih local file yang paling atas jika akan disimpan dalam laptop file yang kita ekspor tadi. Saya ulangi. Untuk mengekspor, mengubah menjadi MP4, caranya adalah pilih ekspor yang ada di sudut kanan atas, kita klik ya. Jika ingin menyimpan dalam laptop, maka pilih local file. Jika ingin langsung dikirim ke media sosial, ini yang disiapkan tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Langsung ke screencast, jarang kita gunakan, Nomia juga jarang. TextMate ini ke pengembang jarang, Vimeo mungkin ada sekali-sekali, ke YouTube bisa langsung atau di Google Drive. Untuk lebih aman gunakan saja local file. Pilih local file. Jangan lupa jangan langsung di next Bapak Ibu ya. Karena kalau langsung di next nanti hasilnya seperti ini. Kita akan mendapatkan dimensi 1280 kali 60. Sedangkan dimensi lain untuk pilihan yang lain masih ada. Maka kita pilih yang lebih bagus. Caranya kita klik saja yang ada di sebelah kanan. Untuk mendapatkan video yang bagus dan HD, suara gambarnya bersih. HD itu high density dengan densitas yang tinggi. Bapak Ibu silakan pilih yang ini. MP4 HD sebelah kiri, karena sini ada dua ya. Ada yang MP4 Smart Player. Maka pilih yang HD ini. HD MP4 only up to 1080 pixel. Memang tinggi dan ukuran filenya lebih besar, tapi tidak besar, tidak sangat besar, masih tergolong kecil untuk ukuran 1080 pixel. Kalau kita gunakan 720 ini cukup standar, hasilnya memang cukup bagus, tapi kalah jernih jika kita pilih 1080. Saran pilih yang 1080 dalam bentuk HD. Jangan yang Smart Player Bapak Ibu ya. Ini digunakan untuk yang lain ini. Pilih yang HD MP4 only up to 1080. Nah, ini dia pilihan kita tadi. Kita muncul. Kalau sudah baru kita next. Sebelum kita nyatakan finish, kita masih diberi kesempatan untuk mengganti nama file. Kita masih juga diberi kesempatan untuk mengubah tempat menyimpan file di sini. Jadi silakan kalau mau dipindahkan tempatnya boleh, mau diganti nama filenya juga boleh. Kalau tidak kita pindahkan, maka file itu tersimpan di C, drive-nya drive C, folder user, folder Lenovo, folder dokumen, folder Camtasia. Nanti kita lihat ya di mana tersimpan. Nah, ini tempat penyimpanan kalau tidak kita pindahkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau memindahkan, boleh pilih saja sebelah kanan di mana mau dipindah. Misal di sini ya, buka gambar buku. Nah, mau pindah di mana? Mau pindah di tempat menyimpan, di download misalnya, boleh. Nah, tapi kadang-kadang itu kita lupa karena di luar kebiasaan kita. Saya tidak menyimpan di sini, saya ikuti saja alur dari pembuat aplikasi. Menyarankan menyimpan di C dengan folder user, folder merek laptop, folder dokumen, dan folder Camtasia. Jika sudah pilihan, langsung kita klik saja finish. Nah, pada saat finish, ini proses sedang rendering. Ini ada tulisannya, rendering video. Masih 0,8%. Tunggu sampai benar-benar selesai 100%. Biasanya kalau sudah 100%, sekilas akan muncul video yang kita buat tadi. Jangan lupa rendering ini harus benar-benar selesai. Jangan
proses belum tuntas sudah kita cancel atau sudah kita, kecuali kalau memang berniat di cancel. Tapi kalau sudah dianggap selesai, sudah bagus, walaupun sudah 100%, tunggu sebentar untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Lama nggak rendering ini tergantung dengan lama atau durasi video yang kita buat. Semakin lama durasinya, maka proses rendering juga akan semakin lama. Ini karena pendek videonya, cuma beberapa menit ya. Maka proses renderingnya atau ekspor relatif lebih cepat. Sudah 39%. Kita tunggu sampai 100. Bagaimana nanti hasilnya? Nah, pada saat rendering ini kalau panjang tinggalkan saja Bapak Ibu. Kalau ada pekerjaan lain, misalnya videonya selama 15 menit atau 30 menit. Pada saat di rendering ini atau diekspor, ya silakan ditinggalkan, biarkan prosesnya berjalan dulu. %. Nah ini sudah 100%, tapi jangan dulu buru-buru ditutup Bapak Ibu ya, jangan dulu. Ciri dia betul-betul selesai, nanti muncul sekilas video. Nah ini juga jangan diapa-apakan, biarkan saja dulu. Nanti akan muncul sekilas. Nah ini dia. Kalau sudah muncul video seperti ini, maka artinya proses rendering sudah sempurna. Nah, kalau ini silakan ditutup ini Bapak Ibu ya, kalau sudah proses ekspor ini. Tutup. Kita close saja. Dan baru klik finish terakhir. Nah, itu cara rendering. Saya stop share dulu ya. Nanti kita lihat di mana hasil rendering tersimpan. Stop share. Nah, sekarang untuk mencari di mana video ini tersimpan, saya share screen ulang. Kita bisa melihatnya dari awal Bapak Ibu ya, dari awal. Jadi kita buka dulu laptop, kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Nah, penyimpanan tadi adalah di C, kemudian dokumen ya. Berarti di C Bapak Ibu ya. C ini ya. Di C, drive C. Pada drive C ini di user tadi, user ini ya. Kemudian kita klik 2 kali user. Kemudian merek dari laptop saya mereknya Lenovo. Ini dia. Kalau mereknya Acer, maka yang muncul Acer di atas ini, bukan tergantung dengan merek HP yang kita merek laptop yang kita gunakan. Lenovo. Kemudian dokumen tadi sebetulnya bisa ada cara cepat, nanti saya beri tahu cara cepat ya, ini agak lambat. Dokumen di Camtasia, ini dia.
Nah, ini dia videonya dalam folder Bapak Ibu ya. Yang di bawah ini adalah beberapa rekaman yang pernah saya buat. Tempatnya di dalam folder. Judulnya adalah Workshop Igi Oki. Ini dia. Klik 2 kali. Nah, ini videonya. Yang siap kita upload kemana-mana karena formatnya sudah MP4. Itu tadi adalah cara lambat kalau saya mulai dari C. Yang cepat begini Bapak Ibu ya. Pilih di dokumen, di taskbar yang di sebelah kiri di dokumen ini ya. Setelah kita klik dokumen maka akan langsung muncul Camtasia. Kalau kita dari tadi yang dari C, kemudian user, kemudian merek laptop, terus dokumen, Camtasia, itu lama prosesnya. Untuk lebih cepat, Bapak Ibu langsung arahkan saja memilih di dokumen. Ini dia. Ini kan ada di disk PC. Disk PC ini ada 3D objek, desktop, dokumen, dan seterusnya. Pilih yang dokumen. Klik saja 1 kali. Baru kita pilih Camtasia, Bapak Ibu ya. Sesuai dengan merek aplikasi. Nah, baru muncul video yang kita buat. Tadi nama filenya adalah Workshop Igi Oki. Nah, ini dia. Tinggal kita kirim ke media sosial, media massa, atau ke YouTube, Vimeo, dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu untuk ini stop share dulu. Demikian Bapak Ibu cara menambahkan audio dan mengekspor video yang kita buat supaya bisa di-upload. Saya kembalikan ke Ibu Ayu sebagai host untuk memandu kegiatan tanya jawab atau diskusi. Silakan Bu Ayu atau Pak Las boleh. Ya, itu tadi pemaparan dari Pak Ken untuk materi kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Waktunya dipersilahkan. Jika tidak mengerti, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Gimana untuk bisa diterang? Aduh, suaranya putus-putus ya. Ya, kepada Bapak Ibu yang jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup mudah ya editing audionya. Dan begitu juga untuk mengekspor. Tidak terlalu banyak yang kita apakan ya. Ada Bapak Ibu kalau ada silakan yang ditanyakan. Kalau ada yang ragu atau yang masih belum pas. Ya, apakah semuanya peserta diklat malam ini sudah mengerti apa yang dipaparkan oleh Pak Ken? Atau suara saya tadi kurang jelas misalnya. Kalau tidak ada, Insya Allah sedang beraksi nih Pak lagi. oh oke. Oh iya, Mantap. lagi diterapkan. Proses. Ya. Nanti untuk tugasnya videonya tidak usah panjang-panjang. Izin nanya, Pak. Ya. Ya, dipersilakan. Bu. Silakan. Langsung ke Pak Ken. Baik Pak Rasriadi, terima kasih Pak Ken. Dari beberapa hari ini kan sudah saya beritahu bahwa kemarin saya terkendala untuk mendownload aplikasi, tapi juga saya tertarik juga untuk membuat ini, lagi mencoba Pak menggunakan laptop keponakan. Jadi baru download malam ini.
ingin saya tanyakan karena belum sama sekali mencoba, apakah bisa memasukkan video MP4 ya, yang untuk menambahkan sebuah media pada Camtasia ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Laila tadi ya, Laila Adawiyah ya. Video yang bisa ditambahkan bisa format MP4 atau MP4, bisa juga format WMP. Jadi silakan dipilih format mana yang mau ditambahkan. Misal begini, saya mau mengedit hasil rekaman ini ya, kita kan ini direkam pakai Pastun. Hasil rekaman Pastun itu ekstensinya WMP ya, bukannya MP4. Nah, langsung mau dimasukkan sebagai media, diedit dengan Camtasia bisa. Atau kalau mau dikonversi menjadi MP4, dari WMP menjadi MP4 atau MP4 boleh juga. Jadi ekstensinya bisa dipakai semua. WMP bisa, MP4 juga bisa. Tapi ada beberapa yang tidak bisa. Baiknya gunakan justru MP4. Ya, disarankan ya, tidak mewajibkan, disarankan gunakan MP4 media jika berbentuk video untuk diedit apapun itu aplikasinya, mau Filmora, mau Camtasia, mau apa lagi ya, yang di apa itu banyak ya. Disarankan selalu upayakan dalam format MP4 malah ya. Itu Bu Leli Adawiyah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ken. Sama-sama. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang lain. Kalau ada yang lain silakan. Ya, kepada Bapak Ibu yang lainnya, jika masih ada yang terkendala, silakan ditanyakan kepada narasumber kita. Kalau tidak ada, mungkin saya yang bertanya, Pak Ken. Monggo. Saya ini kasusnya tuh sama, Pak, sama Ibu Ayu tadi. Saya tuh nggak bisa download. Kemarin itu kan sudah saya coba download, Pak ya. Yang dikirim ke Telegram itu saya buka di laptop, terus saya coba download, tapi pas mau 99% itu gagal terus, Pak. Nggak mau 100% dia. Kenapa ya, Pak ya? Gimana ya? Downloadnya yang gagal itu ya. Berkali-kali, Pak. Apa? Sampai 99% stop dia. Udah stop itu nggak mau lagi. Ulang dari awal kayak gitu, Pak. Apa enggak muat di laptopnya itu, terlalu banyak apa ya? Harus ada yang dikurangi apa ya? Isi. Space-nya ya. Iya, size-nya itu mungkin. Ya, mungkin lah, Pak ya. Iya, terlalu banyak celengan mungkin di laptopnya itu, apa banyak simpenan kali. Kayak yang 2021 Pak Asri cuma kecil ya, 162 MB ya. 162 ya, kecil ya. 400 lebih itu. Iya, kalau 20 besar ke 20. 440 B. Tadi Bu Raden ku kirim yang 2021 versi 162 MB lebih kecil. 160 ya, lebih kecil ya. Mantap tuh. Ada yang lebih kecil, Pak. Oh iya, nanti yang ada Telegram ku kirim Telegram ya. Boleh Panton, saya juga mau tuh Panton. Ke grup Telegram ini ya, IG ya. Iya. Ya, ya. Kalau memang kecil mantap itu. Iya, lebih kecil. Iya. Ada yang lebih kecil. Nah, ini kan enaknya kalau sama-sama belajar ini kan ada yang saling backup ya. Iya, Kalau Pak. kemarin Pak saya coba Pak Ken. Iya. Kalau di ini apa namanya, kalau Windows-nya kurang, kalau nggak Windows 10 nggak bisa gitu ya kayaknya ya. Memang agak suka nge-lag ya kalau Windows 8 misalnya ya. Pada saat ini dia tuh nge-lag-nya tuh ketika kita play ya atau review ya. Agak terpatah-patah. Mungkin sama ya kalau 2021 Pak Antoni ya. Kalau Windows-nya 8 mungkin tidak mau ya. Versi 2021. Iya, belum jajal lebih dalam ya, Pak. Oh iya ya. Sekarang Pak Antoni pakai Windows berapa? 10 ya? Windows 10. Oh, itu minimal 10 biasanya. Yang lah 20 aja 10 kan, apalagi yang 2021. Iya.
Silakan, masih ada kalau ada yang lain. Ya, Ada pertanyaan silakan. semalam Bapak yang Ibu ya. yang apa? Cara menerangkan kalau misalnya video ada yang pencahayaannya gelap, mau diterangkan bisa nggak di Camtasia? Oh, kalau pencahayaan, pengatur cahaya enggak ada rasanya, enggak ada, Oh, nggak ada ya? enggak ada ya. Ah, ah. Itu gelap dan terang itu mungkin dari ini, itu dari pada saat syuting itu mungkin. Bawaannya ya? Iya, kalau untuk pengaturan cahaya rasanya enggak ada. Nggak ada. Oh iya Pak. Ah. Ya, jika ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan kepada Pak Ken. Pak Antoni, bahasanya bahasa Rusia ini ya? Kosong. Coba di setting. Salah nggak? Di setting coba. Pakai bahasa Rusia. Bingung jadinya. Mana? Coba saya buka punya saya. Enggak, bahasa Inggris semalam. Bahasa Inggris ya? Coba setting language-nya, Bu. Iya. Mungkin cari ada setting. mungkin. Kalau Rusia huruf aja nggak ngerti kita. Ah, makanya Pak Putin gitu. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Jadi boleh menggunakan 2021 dari Pak Antoni, boleh Bapak Ibu ya. Tambah bagus, malah lebih ringan dan tampilan sama. Tapi itu ya kalau bisa upayakan Windows 10 dan minimal 4 GB lah untuk RAM-nya. Nah, kalau tidak ada, saya simpulkan dulu Bapak Ibu ya, nanti untuk tagihannya tidak usah terlalu terbebani Bapak Ibu ya. Yang penting yang pokok itu sebetulnya kriteria sudah saya sampaikan ya Pak di Blogspot itu ada. Ada media itu terdiri dari 3 ya. Video, audio dan gambar atau image. Ada audio, ada green screen, kemudian ada intro ya, dan diekspor menjadi MP4. Itu aja. Durasi tidak terikat, tapi sedapat mungkin upayakan di atas 2 menit durasinya. Upaya ya. Kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa di bawah 2 menit. Tapi upayakan kalau bisa membuat video itu apapun videonya di atas, sebenarnya bukan atas 2 menit, di atas 3 menit bagusnya. Tapi untuk kita yang penting teknik mengedit video untuk mendapatkan hasil yang suaranya dikompres, suaranya di noise-nya dikurangi, volume suara bisa dinaikkan dan diturunkan. Kemudian ada lagi diberi intro dan sebagainya. Itu teknis-teknis dasar untuk editing video sudah kita pahami. Itu yang penting bagi saya. Selebihnya nanti bisa melalui pengembangan-pengembangan yang seiring dengan berjalan waktu dan seringnya kita mencoba. Saya kira itu yang dapat saya untuk pengumpulan nanti saya kirim di formatnya formnya, Google Formnya nanti saya kirim di grup ya, form pengumpulan tugas. Iya Pak. Kalau punya channel YouTube sendiri boleh langsung link YouTube-nya yang dikumpul. Kalau belum punya channel boleh dalam bentuk MP4 yang dikumpul. Ya. Ada yang belum punya channel ya? Yang belum punya channel YouTube. Yang belum punya ya coba sama-sama kita awali. Soal isi nantilah ada atau tidaknya nantilah, banyak cara untuk mengisi videonya. Saya kira itu Pak Las, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau silakan diberi kesempatan lagi Pak Las kalau ada yang mau bertanya. Jika tidak silakan langsung di Ya, bagaimana Bapak dan Ibu peserta di kelas malam ini? Apakah ada yang ditanyakan?
masih ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka kita akhiri saja pertemuan kita di malam ini. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Marilah kita tutup acara diklat kita pada malam ketiga ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Ya, saya sebagai moderator mohon maaf banyak sekali kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.